Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20 Pembelajaran Daring Matematika kelas 11. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu persamaan lingkaran. Baik, kita mulai dari awal ya. Ini ada sebuah pertanyaan, apa saja benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja banyak sekali. Misal ada kincir air, ada undar ini ya, komedi putar, atau ada ban. Ini semuanya berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita lihat di sebuah ban atau roda gitu ya, kalau kita lihat lagi, oh dia betul, dia sebuah lingkaran. Lingkaran yang kalau kita perbesar, ternyata adalah kumpulan dari banyak sekali titik. Ini ada titik 1, gitu ya, titik 2, titik 3, terus titik-titik ini berhubungan dan nempelnya raket seperti itu. Jadi dia terkesan tidak memiliki, tidak ada rongganya. Jadi semuanya jadi mulus lingkarannya. Nah, kita masuk ke konsepnya. Lingkaran dengan konsep seperti tadi adalah tempat kedudukan titik-titik. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, saya ambil contoh. Misal, titik yang di atas ini, jaraknya akan sama dengan titik yang lainnya kalau diukur dari titik sini ke titik pusat, ya kan? Ke sini. Jaraknya akan sama kalau saya ambil dari titik yang lainnya ke titik pusat. Dari titik sini juga ke titik pusat. Jarak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sama apa beda? Sama. Kita menyebut jarak ini adalah R atau jari-jari. Bisa dibayangkan apabila ada salah satu titik yang di luar lingkaran ini, di permukaan lingkaran ini yang jaraknya berbeda, lebih tinggi atau lebih rendah. Bisa jeglong ini kalau misalnya lebih tinggi seperti ini, maka lingkarannya nggak bisa mulus seperti ini. Kalau diimplementasikan ke dalam ban, bannya nanti bisa peang penjol, tidak mulus seperti ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menghitung persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Oke ya. Saya akan menjelaskan pelan-pelan, dipahami benar-benar. Misal, saya memiliki sebuah titik P dengan koordinat X, Y. X, Y-nya berapa, Pak? Sembarang titik, sembarang angka. X dan Y ini sembarang angka. Misal saya gambar titik P di sini. Titik P adalah di sini dengan koordinat X, Y. X-nya berarti yang di bawah sini ya. Ini X-nya. Ini si X, kemudian Y-nya ke samping sini. Ini Y. X-nya bisa nilainya berapa? Ini kan 0. Di sini X mungkin bisa 5, bisa 7, tapi yang jelas lebih dari 0. Oke ya. Y-nya berapa, Pak? Juga sama. Bisa 5, bisa 7, yang jelas lebih dari 0. Dan Y-nya ini sembarang, tidak ada patokannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita menggambar titik P dengan koordinat X, Y, kemudian kita menggambar dari titik P ini menuju titik O. Ini ada titik O di sini, pusatnya lingkaran. Pak Guru menggambar garis dari titik P menuju titik O ini. Nah, ketemu garis ini. Kemudian dari titik O menuju X yang tadi, koordinatnya P. Kemudian dari titik ini kita kasih titik namanya titik Q. Dari titik Q ke atas lagi ke P. Nah, kalau dilihat segitiga OQP ini segitiga apa? Segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di sini siku-sikunya. Siku-siku itu artinya apa? Sudutnya adalah 90 derajat.
Apa yang terjadi apabila sudutnya 90 derajat? Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras dalam menentukan panjang sisi-sisinya. Nah, dari situlah kita akan menuju ke rumus persamaan lingkaran. Teorema Pitagoras dari segitiga OQP itu apa? Ini sisi miringnya namanya R, jadinya namanya R kuadrat. Ini ya, R kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ini panjangnya Y. Dari sini ke sini panjangnya Y. Kok bisa Pak ini Y? Ini kan Y. Ini kan kalau ditarik garis ke sana kan titik Y-nya kan di sini. Berarti kan panjang dari titik O ke sana ini kan Y. Jaraknya Y, ya kan? Y kuadrat ditambah jarak dari sini ke sini X, itu berarti X kuadrat. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus ini bisa dipakai untuk lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R, ya. Jadi rumus ini rumus persamaan lingkaran bisa dipakai untuk lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Oke, contoh. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan melalui titik 4,6. Oke ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan lingkaran ini melalui, pusatnya di O 0,0 dan melalui titik 4,6. Setelah kita tuliskan, 4,6 itu, 4 ini adalah X, 6 itu adalah Y. X-nya kita ganti dengan 4, jadinya ini. Y-nya kita ganti dengan 6, jadinya ini. 4 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kita nggak tahu kan? Nah, kita mau mencari R-nya. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, sama dengan R kuadrat. Kemudian ini dibalik dulu atau dihasilkan dulu, boleh nggak apa-apa. 16 tambah 36, 52, sama dengan R kuadrat. Baru diputar. R kuadrat ditaruh di kiri, 52 ditaruh di kanan. R kuadratnya sama dengan 52. Jadi, persamaan lingkarannya berapa, Pak? Persamaan lingkarannya berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Dari mana ini? Dari rumusnya. Ini. Ya kan? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kita ganti. Ganti dengan siapa? 52. Nah, jadi persamaan lingkaran yang titik pusatnya adalah 0,0 dan melalui titik 4,6 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 yang memiliki jari-jari 2. Nah, ini mudah lagi. Kita langsung jawab di sini. Jawab. R-nya sama dengan 2. R itu apa? Jari-jari. 2 dari mana ini? Dari soalnya ini. Kemudian kita tuliskan rumus persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X dan Y-nya kita tidak ada perubahan. Oke ya. R-nya kita rubah jadi 2. 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Selesai. Jadi persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Contoh nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 yang mempunyai luas 16 pi. Kok ada pi-nya, Pak? Jangan dihiraukan. Biasa saja. Nah, langsung kita jawab. L-nya atau luasnya sama dengan 16 pi. Luas lingkaran, masih ingat rumusnya? Pi R kuadrat, ya kan? Pi R kuadrat sama dengan 16 pi. Pi R kuadrat sama dengan 16 pi. Dilihat, di ruas kiri ada pi, di ruas kanan ada pi. Boleh tidak kita coret, Pak? Boleh. Kita coret yang pi. Tinggal R kuadrat sama dengan 16, selesai. Sampai sini selesai, kita tinggal tuliskan lagi persamaannya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Ingat,
Rumus ini hanya boleh dipakai apabila pusat lingkarannya adalah 0,0. Sekali lagi, rumus ini bisa dipakai apabila pusat lingkarannya 0,0. Oke ya. Baik, nah sekarang ini kalian coba kerjakan, kemudian hasilnya di komen, ditulis di komen di YouTube ini langsung. Akan menjadi tambahan nilai untuk kalian. Baik, sekarang ada yang namanya bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan rumus untuk mencari pusat, min setengah A itu dari mana, Pak? Dari sini. Ini ya. Koma, min setengah B. B-nya dari sini. Kemudian untuk mencari jari-jari, akar seperempat A kuadrat, ini A-nya sama rumusnya, tambah seperempat B kuadrat dikurang C. Ini bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita akan menghitung persamaan lingkaran dengan pusat P, Q. Ini maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, pusat lingkarannya yang tadi kita coba di awal itu 0,0, sekarang kita rubah P, Q. Maksudnya ganti tidak 0,0. Jadi dia ada angkanya, gitu ya. Dan jari-jari R. Nah, sekarang coba kita lihat kata-kata di sini. Jika lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, digeser P satuan ke kanan. Jadi awalnya dia di sini lingkarannya ini yang garis-garis putus-putus, digeser dari pusat yang awalnya 0, P satuan ke kanan. Nah, ini. Pindah ke sini. Geser ke kanan dulu. Setelah digeser ke kanan, kemudian dan ini ya, lanjutannya Q satuan ke atas. Geser ke kanan itu sejauh P. P itu sisi apa, Pak? P itu sebuah angka, tapi di sini disimbolkan P. Kemudian digeser ke atas, sejauh mana? Sejauh Q. Nah, sejauh Q. Maka rumus yang awalnya seperti ini, berubah. Berubahnya gimana? Sekarang X-nya dikurangi P. Geser ke kanannya tadi dikurangi P. X min P kuadrat ditambah Y min Q. Tadi kan digeser ke atas Q. Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami. P dan Q-nya dari mana, Pak? Tadi jumlah geserannya. Geser ke kanan, dia mempengaruhi X. Geser ke atas, mempengaruhi Y. Nah, rumus ini sama dengan rumus yang tadi saya sampaikan. Bentuk umum persamaan kuadrat. Maaf, bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi rumus X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, hubungannya mana, Pak? Hubungannya ini. P sama dengan min setengah A, Q sama dengan min setengah B, R sama dengan akar dari E kuadrat plus Q kuadrat min C. Lebih mudah nanti ketika kita masuk ke dalam contoh soal. Oke ya. Ini kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi. Yang penting ini kalian paham dulu. Nah, contoh soal di sini. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, rumusnya ini contoh. Tentukan persamaan lingkaran dengan ketentuan berikut. A berpusat di 1,3 dan berjari-jari 4. B berpusat di P min 5,6 dan melalui A 3,9. Kita kerjakan yang A dulu. Berpusat di 1,3 dan berjari-jari 4. Nah, langsung ada jawabannya. Lihat, rumusnya kita tuliskan dulu. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Setelah kita tuliskan, A-nya kita ganti dengan 1. Ini kan X ini. X min 1 kuadrat. B-nya kita ganti dengan min 3. Min-nya ikut, jadi min 3. Min-nya double, kuadrat.
R-nya kita ganti dengan 4. Oke ya, sama dengan 4 kuadrat. X min 1 kuadrat tambah, ada 2 min berjejer seperti ini, kita ganti tandanya menjadi positif. Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16. X min 1 kuadrat itu kan artinya dijejer seperti ini, ya kan? Jejer seperti ini. Y plus 3 kuadrat juga artinya jejer seperti ini. Bagi yang belum tahu cara mengalikannya, saya sudah pernah mencoba menjelaskan cara perkalian cepat, tapi ini saya latih lagi yang cara perkalian yang biasa. Caranya gimana, Pak? Setelah dijejer seperti ini, X dikali X kuadrat, X dikali min 1, min 1X, min 1 dikali X, min 1X, min 1X yang tadi, di min 1X yang kedua, jadinya min 2X, ya kan? Min 1X, min 1X, jadi kan kayak gini, min 1X, min 1X, min 1 kurangi min 1, jadinya min 2X. Kemudian, min 1 kali min 1 plus 1, gitu ya. Kemudian sekarang Y kali Y kuadrat, Y kali 3, 3Y, 3 dikali Y, plus 3Y, jadinya 6Y, ya kan? 3 dikali 3, 9. Sama dengan 16. Nah, sekarang kita kumpulkan. X kuadrat, masukkan sini. Y kuadrat, kedepankan. Min 2X setelahnya. Kemudian plus 6Y setelahnya. Plus 1, pindahkan sini. Ingat, tanda di depan angka diikutkan. Kita ulang lagi, tanda di depan angka diikutkan. Misal, 1 depannya plus, ya plusnya diikutkan. 2X depannya min, 2 minnya diikutkan. Gitu ya. Nah, sampai ke 9, plus 9, plus 9. Nah, sekarang 16-nya kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kanan dia positif. Dari mana tahu itu positif, Pak? Nggak ada minnya. Kalau nggak ada minnya, dia pasti positif. Kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri, ke sini. Awalnya dia positif, ketika dipindah ruas, dia menjadi negatif. Min ini. Min 16 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, baru kita selesaikan. Saat ini X kuadratnya ajek, Y kuadratnya ajek, min 2X ajek, 6Y ajek, tinggal 1 tambah 9, 10, 10 min 16, min 6 sama dengan 0. Selesai sampai sini. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di A 1,3 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 6 sama dengan 0. Bentuk ini namanya bentuk persamaan umum lingkaran. Oke ya. Selanjutnya kita coba mengerjakan soal yang kedua, yaitu mencari persamaan lingkaran yang berpusat di P min 5,6 dan melalui A 3, min 9. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke ya. Nah, A-nya kita ganti dengan 5. Maaf, min 5. Jadi, min 5. Kemudian, B-nya kita ganti dengan 6. Nah, X dan Y juga kita ganti. X-nya kita ganti dengan 3. Jadi, di sini, 3 min 5 kuadrat tambah Y-nya kita ganti dengan min 9. Min 9 min 6 kuadrat. Nah, ada nilai dua operator negatif berurutan seperti ini, maka dia menjadi positif. Jadi 3 tambah 5 jadinya. 3 tambah 5, 8 kuadrat, betul ya? Kemudian min 9, min 6, hutang 9, hutang lagi 6, jadi hutang 15, min 15 kuadrat, sama dengan R kuadrat. 8 kuadrat, 64, min 15 kuadrat, berarti artinya kan min 15 kali min 15. Min kali min, jadinya positif. Ketemulah angka 225. Oke ya, sama dengan R kuadrat. Kita jumlahkan. 64 tambah 225, 289. Nah, jadi R kuadratnya sama dengan 289. Oke, jadi persamaan kuadratnya adalah langsung kita masukkan. X-nya kita kembalikan di awal lagi. X min 5. Min 5-nya masih sama dari sini. Ya, kuadrat tambah Y min 6. 6 dari mana, Pak? Dari sini. Kuadrat sama dengan R kuadrat ini awalnya. Ini kan awalnya kan R
kuadrat. R kuadratnya diganti siapa, Pak? R kuadratnya diganti 289. Masukkan 289. Oke ya. Kemudian X plus 5 kuadrat. Di sini kan. Ini buat guru tuliskan di bawah sini. X plus 5 kuadrat. Ya kan? Ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 289. Kita jabarkan X plus 5 kuadrat. X plus 5 kuadrat dengan cara cepat. X dikuadratkan, jadinya X kuadrat. 5 dikuadratkan, jadinya 25. Kemudian 2 dikali X, 2X. 2X dikali 5, 10X ini. Nah, gitu ya. Kemudian, Y min 6 kuadrat. Y dikuadratkan, Y kuadrat. Ini. Min 6 dikuadratkan, min 6 kali min 6, 36. Ini ya. Kemudian 2 dikali Y, 2Y. 2Y dikali min 6, min 12Y. Mana? Ini. Selesai. Sama dengan 289. Baru kita urutkan. X kuadrat dulu, kemudian Y kuadrat dulu. Ingat, tanda di depan angka diikutkan. Ya, Y kuadrat depannya plus, plusnya ikut. Kemudian 10X depannya plus, plusnya ikut. Plus 10X. Kemudian mana lagi? Min 12Y depannya min ikutkan. Min 12Y. Gitu ya. Nah, 25 tambah 36 itu berapa? 61 ya. 61 kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Jadinya min 61. 289 dikurangi min 61 jadinya 228. Selesai seperti ini. Pak, kalau saya tuliskan semuanya di kiri boleh apa tidak, Pak? Boleh. Jadinya gimana misalnya? Jadinya ini X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 12. Y ini Y-nya harusnya Y kecil. Min 228 sama dengan 0. Selesai. Udah ya? Bisa ya? Jangan sampai salah ya. Baik. Nah, ini sebagai latihan kalian. Kerjakan dua nomor ini, kemudian kalian posting sebagai komentar di YouTube. Komentar YouTube akan kita jadikan sebagai nilai tambahan. Oke ya. Lanjut lagi. Baik, kita review dulu apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, konsep lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Oke ya. Kemudian kita tadi telah menghitung persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Sudah. Rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita tadi juga berlatih menghitung persamaan lingkaran dengan pusat A, B atau bukan 0 dan jari-jari R dengan rumusnya X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita juga belajar bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan pusat min setengah A, min setengah B, dan jari-jari akar dari seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Baik, untuk materi persamaan lingkaran saya kira cukup. Tambahannya nanti kalian bisa lihat di PDF yang saya akan share di grup masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dikerjakan tadi tugas yang saya berikan, kemudian diposting langsung di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.